Ada hal tidak lumrah dilakukan Bojan Hodak dalam 2 pertandingan terakhir Persib Bandung, yang mungkin membuat publik, terutama Bobotoh, mengerutkan dahi, lebih jauh lagi merasa was-was. Betapa tidak, dia mentriokan Tom He, Eliano Reinders, serta Luciano Goicoechea di lini tengah. Untuk Tohei dan Luciano, orang mungkin tak mempermasalahkan karena posisi natural keduanya memang di sana. Tapi untuk Eliano, tunggu dulu, dirinya masih harus membuktikan. Bermain di lini tengah tidak sama dengan selainnya, bukan sekadar harus berlari, merebut dan mengoper bola, melainkan ada hal yang jauh lebih kompleks. Kombinasi antara kekuatan fisik serta kecerdasan. Di samping menutup ruang dan memutus serangan lawan, seorang pemain dituntut mampu memahami visi, strategi, bentuk permainan, juga melakukan decision yang tepat. Merekalah konduktor orkestra di lapangan, poros permainan yang menciptakan bentuk. Bukan itu saja, bagi mereka, hukumnya fardu untuk mampu membaca permainan lawan sehingga dapat menangkal serangan-serangan yang datang. Melakukan counter atau antisipasi, mencegah lawan memasuki kotak penalti dan menciptakan gol. Jika kecerdasan sudah tak mampu mengantisipasi, tak ada pilihan lain, fisik menjadi senjata terakhir. Bermain sedikit nakal dan kotor. Soal stamina, daya jelajah, kemampuan menutup ruang, Eliano tak perlu diragukan dan memang seakan terlahir untuk itu. Dia termasuk salah satu pemain yang memiliki total distance tertinggi di Liga Indonesia, dengan capaian rata-rata sekitar 10 km. Tapi, kembali, seorang gelandang bukan hanya mengandalkan stamina dan daya jelajah, melainkan juga inteligensi tinggi. Itulah mengapa para pemain di posisi ini sering mendapat julukan maestro profesor, dirigen, seniman bahkan penyihir. Belum lagi, dia bukan pemain berbadan besar, tingginya hanya sekitar 168 cm. Ditambah, teman duetnya adalah Luciano, yang juga bukan seorang pemain besar ala Vera atau Yaya Toure, melainkan kecil seperti Modric atau Verratti. Menurut catatan, tingginya hanya sekitar 178 cm dengan kombinasi keduanya yang tidak dapat dikatakan ideal. Jelas para musuh akan tersenyum dan percaya diri, merasa mampu mengeksploitasi ruang yang ditempati keduanya. Apalagi tim-tim di Liga Indonesia belakangan ini memang lebih cenderung mendatangkan pemain asing berbadan besar plus agresif di posisi ini. Sebut saja Sousa dan Fabio Silva di Persija, Sofio di PSM Makassar, dan masih banyak lagi. Tentu akan merepotkan jika 2 gelandang yang salah satunya berstatus masih magang di posisi tersebut harus berduel fisik serta agresivitas dengan para pemain itu. Istilahnya, kancil melawan banteng. Namun, yang terjadi di lapangan benar-benar mengejutkan. Kedua gelandang mungil Persib tersebut menjungkir balikan anggapan dan keyakinan orang-orang. Alih-alih lemah dan mudah dieksploitasi, keduanya justru begitu dominan di lini tengah. Bahkan, saat melawan Bhayangkara, lini tengah Bhayangkara terlihat benar-benar terkunci. Hampir tak pernah mereka memasuki kotak penalti Persib melancarkan serangan berbahaya atau melepaskan tembakan yang memaksa Teja lakukan penyelamatan. Berbanding terbalik dengan Persib, yang kalau saja kiper mereka Akil Syafiq tidak bermain baik, gol yang bersarang di gawang mereka akan lebih dari 2. Saat lawan PSM, pertarungan di lini tengah mungkin relatif alot dan seimbang, bahkan kalau yang dibicarakan adalah duel fisik. Harus diakui, Eliano dan Luciano agak kerepotan. Beruntung karakter keduanya yang ngotot, memiliki determinasi tinggi dan gak mengalah. Ditambah pemain lainnya bahu-membahu membantu menutup celah, membuat PSM kesulitan membongkar pertahanan Persib. Jumlah pelanggaran Persib, 24 berbanding 15 milik PSM. Penguasaan bola 48% berbanding 52% milik PSM. Cukup memetakan lini tengah yang sebenarnya Persib sedikit keteteran. Apalagi, di pertandingan ini Eliano, pemain yang biasanya kalem, lebih fokus pada pertandingan dan menghindari pertengkaran, tiba-tiba saja tersulut emosi dan nyaris baku hantam dengan Victor Luis, pemain yang secara postur jauh lebih besar dari pemilik jersey bernomor 2 tersebut. Sekalipun lini tengah Persib agak kerepotan, jika berbicara efektivitas, tim juara 2 kali beruntun Liga Indonesia ini masih lebih unggul. Terbukti, selain jumlah tendangan sudut dan tembakan ke gawang yang lebih banyak, Persib pun mampu memenangkan pertandingan berkat satu-satunya gol yang tercipta dari tandukan Andrew Yung melalui sepak pojok, yang dilakukan oleh sang profesor, Tom He. Duet Eliano dan Luciano barangkali lebih memudahkan Tom dalam berkreasi, menciptakan keajaiban-keajaiban di atas lapangan, sehingga sang profesor lebih fokus menyerang dan hanya sesekali saja bertahan.
Penampilan apik Eliano ini pun membuat Bojan Hodek tampaknya harus mempertimbangkan posisi Klok yang belakangan ini memang sering melakukan kesalahan berbahaya. Seumpama Klok tidak memperbaiki penampilannya, bukan tidak mungkin dia akan tergeser ke bangku cadangan. Kita ingat saat Persib kalah dari Malut. Salah satu golnya berawal dari kesalahan Klok, dia pun sering kalah duel. Serta melakukan pelanggaran yang membahayakan gawang Persib. Namun, bukan berarti duet Eliano dan Luciano ini tanpa celah. Sebaliknya, jika saja pelatih atau pemain lawan jeli, ada sisi lemah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka dan berbahaya bagi Persib. Bojan harus segera mengevaluasi dan memperbaikinya. Memang, dengan menempatkan Eliano di posisi yang bukan aslinya. Hasilnya tidak akan sama dengan pemain yang memang natural di posisi tersebut. Saat menyerang, terkadang Eliano meninggalkan posnya. Luciano berada pada posisi yang kurang tepat sehingga ada ruang tercipta. Pemain lawan bisa memanfaatkan itu untuk melancarkan counter-attack. Jika memang Joey Pelupes benar-benar bergabung dengan Persib, jelas dialah pemain paling ideal yang menjadi teman duet Luciano. Segala atribut yang dimilikinya memang tepat dan dirancang untuk posisi tersebut. Target juara di pentas Asia menjadi terlihat sangat masuk akal, demikian juga hat-trick juara Liga Indonesia.